Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di video kali ini saya ingin kasih rekomendasi untuk kalian yang ingin beli PC gaming di budget 7 jutaan. Dan ini dia PC-nya. Oke, jadi di rekomendasi kali ini saya bukan untuk kasih rekomendasi rakit PC gaming, tapi rekomendasi saya kali ini adalah PC yang langsung jadi buatan dari Armageddon. Jadi kalian sekali beli langsung dapat PC-nya, kalian nggak usah beli satu komponen-komponennya, karena kalau kita beli satu-satu kadang suka barangnya habis atau gimana-gimana. Pokoknya kalau dari Armageddon, sekali beli langsung dipasangin kayak gini. Bisa kalian lihat udah dipasangin semua, kabel-kabelnya rapi. Sampai rumah tinggal kalian colok dan sudah terinstall Windows juga. Jadi ya udah, tinggal kalian pakai lah istilahnya komputernya, nggak usah kalian rakit-rakit lagi. Dan ini cocok banget untuk kalian pemula yang pingin tahu tentang PC gaming gitu, tapi masih kalian takut untuk ngerakit sendiri. Ini adalah jawaban untuk kalian. Nggak cuma itu, kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian juga bisa tanya-tanya ke Instagramnya Armageddon, nanti bakalan dijawabin semua. Dan kalau kalian pingin ada custom sedikit, misalkan tambah hard disk lagi supaya lebih lega, itu juga bisa di Instagramnya Armageddon. Oke, sekarang langsung aja kita ke rekomendasinya, mulai dari prosesor. Nah, si Armageddon ini dia milih prosesor, sebentar saya ambil dulu kotaknya, yaitu Ryzen 3 3100. Nah, ini adalah prosesor dari AMD yang bisa dibilang ya cukup low end ya, bukan cukup low end ya, memang bagian low end ya, karena ini Ryzen 3, tapi sudah sangat cukup untuk game-game sekarang gitu. Jadi bisa kalian lihat, kalian di sini sekarang kita main game Shadow of the Tomb Raider bisa dapat 71 FPS ya. Nanti kita juga ada di bagian FPS-nya. Prosesornya pakai Ryzen 3 karena ini bukan PC yang high end, PC yang bisa dibilang low end, tapi udah bisa lumayan mainin game-game AAA. Ryzen 3 udah cukup banget untuk kalian di budget 7 jutaan. Karena budget selanjutnya kita bakalan beli graphics card yang harus bagus juga, karena ini PC gaming si Armageddon itu pakai MSI ya, itu bahasa Indonesia banget ya. MSI pakai Ventus XS OC Edition. Ini dia pakai GeForce GTX 1650 untuk main game sekarang. Wah, rasanya udah cukup banget ya main game AAA kayak misalkan Shadow of Tomb Raider. Kita juga nanti bakalan coba main game Dirt 2 dan lain sebagainya, Dirt Rally 2 dan lain sebagainya. Udah sangat cukup. Bahkan main Battlefield rata kanan itu bisa dapat 40 sampai 50 FPS. Nanti bisa kalian lihat aja hasil di benchmarknya. VGA-nya 1650 4 GB. Ini yang seri 4 GB. Mana ya? Tulisannya 4 GB. Nah, di sini 4 GB tulisannya. 4 GB udah cukup, karena kalau kita main game di sini masih tertulis 3454 MB. Jadi itu artinya masih kepake 3,5 GB. Jadi 4 GB VRAM itu udah cukup untuk main game-game AAA untuk ya settingan medium, high ataupun rata kanan kayak very high gitu, itu biasanya udah cukup sih. Dan kalau kalian pengen dapetin 60 FPS, ya di settingan high biasanya udah dapat kisaran 60 FPS. Nanti kalian lihat juga benchmarknya. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu RAM. Ini RAM yang dia pakai yaitu G-Skill Riftshow 5 dengan konfigurasi, bisa kalian lihat di sini dia pakai yang kecepatan 3000 ya, 16 GB. Jadi RAM 16 GB untuk PC gaming sekarang itu udah cukup banget. Bisa kalian lihat di sini kepakainya aja cuma kisaran 7 GB. Jadi RAM 16 GB untuk 2020 PC medium ke bawah, medium mid end dan juga low end itu udah cukup banget ya. Dan juga dia punya kecepatan sampai 3000 sih. Jadi ini 16 GB 3000 MHz itu udah cukup banget. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu storage-nya. Dia pakai Team Group SSD yang 256. 256 memang bisa dibilang ya cukup rendah ya, karena di budget 7 juta dia belum ngasih hard disk. Tapi tenang aja, kalau kalian merasa ya elah masa PC gaming cuma pakai SSD 256, kayaknya bakalan kurang gitu ya kalau 256 doang. Nah, kalau kalian pingin tambah hard disk, kalian tinggal chat aja ke Shopee yang dari Armageddon, tinggal kalian chat minta tambah hard disk, nanti bakalan disesuaikan harganya sama dia.
Tapi kalau kalian cuma pakai SSD, harganya kisaran 7 jutaan. Oke, tapi saran saya kalau kalian gamers ya kasih aja beli lagi hard disk 1 tera atau 2 tera gitu. Kalau kalian gamer pastikan tambahin hard disk. Jadi ya biar kalian bisa nyimpen banyak game. Lanjut di komponen selanjutnya, disatukan semua itu oleh motherboard, oleh ASRock, yaitu ASRock A32M HDV. Ini pakai A series dengan chipset 320. Ini sebenarnya udah cukup banget ya. Bisa kalian lihat tadi kan kita cuma pakai prosesor Ryzen 3 yang istilahnya Ryzen seri rendah. Jadi nggak perlu motherboard yang bagus-bagus banget supaya bisa nurunin harga. Motherboard kayak gini udah cukup banget. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya yang memberikan daya ke komputernya, yaitu tenet. Nah ini pakai power supply dari Armageddon yang cuma 350 watt. Dan di sini nggak dikasih tahu ya dia efisiensinya berapa persen, apakah dia efisiensi 80 plus bronze, silver, di sini nggak ada tulisannya ya. Tapi ini cuma namanya, misalkan kalian lihat nih, Voltron bronze. Ini namanya doang gitu, bukan berarti dia efisiensinya bronze. Tapi sebenarnya power supply kayak gini 350 watt tanpa efisiensi embel-embel juga sebenarnya kalau untuk kalian yang ya pingin main PC gaming dan nggak terlalu geek istilahnya, kayak gini sih udah cukup ya sebenarnya. Karena saya punya pengalaman juga pakai power supply yang istilahnya ya bawaan casing gitu ya. Pengalaman saya bisa sampai 4 tahun, 5 tahun masih aman-aman aja gitu power supply-nya gitu. Jadi menurut saya 350 watt untuk spesifikasi Ryzen 3 dan juga pakai 1650 ya, GTX 1650 itu sudah sangat cukup gitu. Tapi ya ini bisa dibilang low end, jadi ya kalian terima apa aja gitu. Nah oke, lanjut sekarang gimana performanya untuk main game. Jadi langsung aja kita ke bagian benchmark. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Was war das? Feuer! Feuer! Wir leiden Schaden! Stefan auseinander! Scheiße, das ist nicht gut! Nein! Nein, nein, nein! Five, four, three, two, one, go. One right, very long, opens 30. One left tightens. 30. Four left, don't cut. Into three right, into caution, don't cut, three left. 50 over crest, one right tightens. Opens into turn unseen, don't cut, one left tightens. And three right, into two left, into three right.
Oke, bisa kalian lihat tadi benchmarknya lumayan ya. Bisa kalian lihat di game di settingan high, bahkan di Battlefield itu rata kanan kalian bisa dapat kisaran 40, 50, bahkan ada di bagian yang 60 FPS. Itu tandanya ini PC di budget 7 jutaan yang punya performa yang lumayan. Nah, tapi walaupun begitu, ada menurut saya kekurangan dari si PC Armageddon ini. Bisa kalian lihat di sini RGB, tapi sebenarnya dia nggak full RGB. Kalian dapat remote di sini ya, bisa kalian pakai remote-nya ini untuk matiin atau nyalain RGB-nya. Tapi yang cuma nyala dan mati cuma kipasnya doang. Bisa kalian lihat nih, cuma kipasnya doang. Nah, LED di sininya nggak mati, LED di sininya nggak mati. Jadi ya gimana ya Armageddon ya, masa kipas ininya doang yang bisa diganti-ganti gitu warnanya kalau pakai remote. Tapi sebenarnya semuanya bisa diganti loh kalau kalian ganti di sini. Sebenarnya di sini di dalam si PC-nya ini bisa kalian lihat, coba ke sini nih, bagian sini. Ini ada tombol. Sebentar, ini di bagian sini. Nah, tuh, aduh, kelihatan nggak ya sama kalian ya? Nah, di situ itu ada tombol untuk si setting-setting RGB-nya. Jadi kalian bisa pencet tombolnya. Sebentar, kita kasih mode. Tuh, mana ya? Nah, bisa kalian ganti. RGB-nya bisa kalian ganti, tapi kalian harus pencet tombol yang ada di dalam casingnya gitu. Jadi nggak praktis ya. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti RGB-nya, ya udah kalian pencet tombol di sini. Kalau mau ganti kipasnya bisa lewat di sini. Misalkan kita ganti warnanya jadi hijau atau biru atau merah ya. Ya bisa kalian ganti-ganti aja gitu warnanya. Oke? Jadi ini RGB, tapi yang bisa pakai remote itu cuma kipasnya doang gitu. Jadi nggak RGB yang bisa kalian setting pakai komputer kalian gitu, ada softwarenya, enggak. Ini cuma pakai remote untuk bagian kipas, dan bagian dalamnya harus kalian colok, kalian pencet sendiri gitu. Jadi ya harus buka-buka lagi gitu. Tapi paling nggak kalau untuk warna statis kayak gini, PC-nya udah keren banget. Kekurangan kedua menurut saya yaitu PC-nya agak berisik. Ya, bisa dibilang ini PC-nya lumayan berisik. Kalau saya dengar-dengar ya, ini kayaknya suara dari si power supply si Armageddon deh. Power supply-nya itu, gimana ya? Lumayan berisik sih menurut saya dibandingin power supply lain gitu. Jadi, kalau misalkan kalian punya budget lebih dan kalian pingin ngurangin noise dari PC, kalian bisa ganti si power supply Armageddon pakai power supply yang lain supaya suaranya nggak terlalu berisik. Oke, ini dia rekomendasinya supaya kalian bisa punya PC gaming di budget 7 jutaan. Untuk kalian yang males ngerakit, kalian pingin beli sekali beli, langsung dipasangin, langsung ada Windows-nya, langsung kalian pakai ke rumah. Ini dia jawabannya. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah rekomendasi saya. Kalau kalian nggak setuju, nggak masalah, karena komponen komputer itu setiap harinya itu ada yang baru. Mungkin seminggu setelah video ini dibuat ada prosesor baru, grafis card baru. Jadi rekomendasinya itu sebenarnya berubah-berubah terus. Tapi paling nggak untuk di tahun 2020 ini, budget 7 jutaan dengan PC dari Armageddon yang kayak gini udah sangat cukup untuk kebutuhan gaming kalian. Bahkan mungkin nanti kalau kalian pengen main game terbaru yang mau keluar sekarang, misalkan Cyberpunk, kayaknya PC ini udah bisa main game, tapi mungkin settingannya di bagian medium atau low aja. Soalnya Cyberpunk itu bener-bener game yang berat banget kayaknya yang mau keluar itu ya. Paling nggak, tapi kalian tetap bisa main game-game baru dengan cukup nyaman di FPS kisaran 60 FPS. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi lain, kalian punya, Bang, kayaknya prosesornya bagusan ini, VGA-nya bagusan ini, kalian komen aja. Kalau bagus, nanti bakalan saya like supaya yang lain yang mungkin pingin ngerakit PC itu punya rekomendasi lain selain yang saya bilang di video ini. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang nonton. Kalau kalian punya saran, langsung aja kalian tulis di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.